Anies Baswedan gagal nyakup di Jakarta dikarenakan tidak ada partai yang mengusung. Yusuf Kala akhirnya mendukung Pramono Rano. Ya, tidak ada pilihan lain daripada mendukung Ridwan Kamil. Inilah pernyataan Yusuf Kala. Insya Allah diberikan hidayah untuk memimpin Jakarta kelak. Ia menyelesaikan tiga masalah pokok Jakarta, kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain. Ini dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan, dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun. Jadi saling mengenal. Ya, itulah tadi pernyataan Yusuf Kala dan mengatakan Pramono Rano atau Pramono Anung sendiri adalah merupakan teman lama yang telah bekerja sama selama dia memerintahkan menjadi wakil presidennya Joko Widodo. Sebelumnya dalam Pilpres kemarin, Yusuf Kala mendukung Anies Muhaimin, namun demikian tidak bisa memenangkan dan kalah dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang merupakan di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan yang di-endorse oleh Yusuf Kala akhirnya keok. Inilah pernyataan Yusuf Kala. Indonesia Yusuf Kala menghadiri pertemuan dengan Presidium Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan sekaligus menyampaikan dukungannya pada Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selain menyampaikan dukungannya pada pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, JK juga meminta agar masyarakat memilih presiden dan wakil presiden yang tidak menghambur-hamburkan anggaran karena situasi ekonomi dunia akan semakin berat. Saya datang tempat sini diminta banyak apa sih singkat bapak di malam ini, di Makassar ini, saya betul menyampaikan sikap. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua. Oh, sama manfaat, terima kasih. Itulah sehingga ada seorang pemimpin yang keliru berakibat kita semua dan anak kita. Jadi bukan pemimpin bangsa, bukan asal pilih. Karena ada yang mendorong, karena ada yang sayang anaknya, maka dia terima itu. Jelajahi cara baru Itulah tadi dukungan Yusuf Kala pada saat Anies Baswedan maju di Pilpres kemarin yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan adalah merupakan orang yang terbaik untuk memimpin bangsa ini, demikian kata Yusuf Kala ketika Anies Baswedan maju di Pilpres kemarin ya. Saya mendukung yang terbaik yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Saya punya kriteria begini. Orangnya tentu mempunyai leadership. Orang mempunyai kecerdasan yang baik. Karena ini bangsa yang besar. Orang teguh pada pendirian yang ketiga punya pengalaman. Dan saya kira semua itu dapat dipenuhi oleh Anies. Sebelumnya, Yusuf Kala meminta Anies Baswedan untuk membayar hutang-hutangnya kepada PKS. Dan inilah pernyataan Yusuf Kala. Karena ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak di samping berbicara senasional, harus berbicara keumatan. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat. Anies itu anak buah dalam arti tertentu
anak buahnya JK. Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor itu jangan disebut sebagai akademisi. Tapi apakah Paramadina yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang Paramadina. Sama sekali tidak punya kultur Paramadina. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Banyak keluhan. Anies hanya kebanyakan punya keinginan keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar. Tidak, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, jadi Menteri PDK, tapi kemudian dipecat, diganti. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti, perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya, karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, mesti ada perubahan. Ya, perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Anies ngomong datar. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Bagi orang banyak, ya ayo berubah. Gue senang sekali, ya berubah. Berubah dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Apakah akan ada momentum yang memberi Anies sesuatu kesempatan tampil? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya baru ingat kayaknya Kang Sobari pernah dalam tanda kutip nih ya kalau saya salah memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, dan saya tidak terima ada suatu majalah di mana dia disebut sebagai one of the most influential young leader. Oh, udah bisa saya. Dia leading apa? Sekolah baru keluar dari Amerika, belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat untuk menaikkan income generating untuk public education atau ada. Dia murni anak baru keluar sekolah. Jadi influensial kepada siapa? Bohong bagi saya, itu marah saya mendengar itu. Bagi saya, kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ahli-ahli agama bilang, Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah? Tahu nggak? Ada berita KPK temukan bukti kasus korupsi Anies Baswedan di gelaran Formula E. Nah, sebelum buzzer-buzzer pada komen, tonton sampai habis dulu nih. Jadi belakangan ini, Capres nomor 1 mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan lagi jadi sorotan soal kasus dugaan korupsi Formula E. Sesudah diperiksa KPK juga, tersebar kabar KPK telah menemukan bukti kasus korupsi yang melibatkan Anies. Nah, setelah kita cek lebih lagi, akun yang menyebar berita ini ternyata cuma ngambil cuplikan-cuplikan dari banyak media, digabungkan dengan narasi yang tidak jelas kebenarannya. Sampai saat ini sih, nggak ada bukti yang menunjukkan kalau KPK telah menemukan bukti korupsi Anies. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya berita ini hoax ya. Maklum, udah mau pemilu, jadi pasti banyak berita hoax tentang masing-masing paslon. Walaupun ada berita lagi nih, kalau ternyata proyek Formula E ini rugi besar. Ada yang bilang sampai ratusan miliar hingga masuk angka triliunan. Kalau ini benar apa hoax?